Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia. Aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Ya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker. Dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar. Dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya, lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan. Saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia. Jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi, datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya, waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi. Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Alexia. Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini. Bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain.
Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat, jadi dengan menggunakan pengubah suara aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan, dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu. Aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia? Dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi.
Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk, dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, Jangan bergerak, angkat tangan. ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi Kepala Sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda. Saat itu tengah malam, ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian. Ancaman? Apa yang terjadi? Cepat kembali barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu. Tapi kemana aku akan pergi? Dan bagaimana dengan kalian? Ke AS, untuk sekarang Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke? Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy.
Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan, keluar? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu. Trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Maksudku, keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Philips. Menyeramkan? Memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberikan Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer, dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi, siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi. Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Philips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mal berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar, aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju, sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita. Keesokan paginya, saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali. Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya. Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku.
Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu, aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh. Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden. Dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami. Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu, seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat, menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, Aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi, meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik. Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri. Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu.
Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kudang-kudang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku? Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya, saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi... Itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. Aku masih menunggu hari di mana ibuku berkata, ini tak nyata, kita miliarder. Ini hanya supaya kau rendah hati. Tapi aku tahu itu tak akan terjadi. Dan aku tetaplah sederhana. Tapi maksudnya berlatar belakang sederhana. Hai, aku Edison dari Colorado. Sejak ayahku meninggal saat aku berusia 7 tahun, kami hidup miskin. Dan ibu marah setiap kali aku meminta uang padanya. Jadi, pergi ke perkemahan musim panas yang mahal seperti ini sepertinya tidak masuk akal bagiku. Tiba-tiba, seseorang merebut selebaran dari tanganku. Itu Katie dan Candice, cewek-cewek jahat di sekolah. Girls, apa kalian siap untuk trip ini? Rambut baru, kuku baru, baju baru, semua siap. Bagaimana denganmu, Eddie jelek? Ups, maaf, kami lupa kalau pecundang miskin sepertimu tak akan mampu ikut serta. Aku menahan air mataku saat mereka tertawa, kemudian pergi. Edison, kau baik-baik saja? Jangan dengarkan mereka, aku bisa membantu. Menjauhlah dariku, Leila. Cewek kaya sepertimu tak akan pernah mengerti. Ku tepis tangannya dan berlari pergi. Kita lihat saja. Ibu sedang bersiap untuk shift malamnya dan sepertinya tidak sedang bad mood. Maksudku ini kesempatanku untuk bertanya. Ibu, aku perlu uang untuk camp sekolah. Ini kesempatan terakhir untuk... Kita hampir tak mampu bayar uang sewa bulan ini. Apa kau tahu itu? Carilah cara untuk menghasilkan uang sendiri daripada terus meminta padaku. Di usiamu sekarang kau masih saja tak pengertian. Tak pengertian? Apa ibu pernah mengerti aku? Aku benci betapa miskinnya keluarga kita ini. Dan lebih dari apapun, aku benci ibu. Aku langsung lari ke kamarku, mengemasi tas, dan segera meninggalkan rumah. Ini sudah jam 2 dini hari. Dan badai salju ini makin memburuk. Kuajukan puluhan panggilan dari ibuku. Tak mungkin aku kembali ke rumah itu. Sampai kapanpun. Rasanya membeku. Ku cari-cari dalam tas ranselku sarung tanganku saat, Alice in Wonderland, buku kesukaanku. Momen terindah di hidupku tiba-tiba datang kembali padaku. Saat ayah membacakan dongeng sebelum tidur setiap malam, aku tak pernah lupa matanya yang lembut dan suaranya yang hangat. Saat ku balik halaman dengan harapan bisa mengalihkan perhatianku dari badai ini, ponselku memberitahukan panggilan lain dari ibu. Aku harus memberitahunya untuk tak menggangguku lagi. Tunggu dulu, rumah sakit? Ibuku mengalami kecelakaan kerja? Segera ku kayuh sepedaku menuju ke sana, tapi badai yang menderu melemparkan tumpukan salju ke arahku. Aku tak bisa melihat apapun. Apakah ini sudah pagi? Kebalikan dari badai salju kemarin, semuanya tampak segar seolah sekarang musim semi. Tapi di mana aku? Tiba-tiba sebuah biji pohon ek raksasa terjatuh dan pecah jadi 2, yang di dalamnya terdapat selembar kertas. Selamat datang ke Wonderland. Apa aku sedang bermimpi? Bangunlah Edison, ibu membutuhkanmu. Berhenti membuang waktu melamun seperti ini. Tak lama kemudian terdengar jeritan melengking. Penyusup, tahan dia.
Tiba-tiba, dua lelaki asing berseragam mencengkram lenganku, memaksaku menuju lengkungan mawar kecil dan menyuruhku melewatinya. Aku melihat sekeliling dengan perasaan takjub. Aku berada di rumah kaca besar dan seorang pria berpakaian mewah sedang menungguku. Halo, aku Edward, Raja Wonderland. Selamat datang di kerajaanku. Ayah? Apa itu ayah? Ia nampak sangat mirip dengan ayahku. Aku hampir saja berseru. Ia menyambutku hangat dengan meja berisi hidangan mewah. Aku belum makan sejak kemarin malam, jadi aku tak bisa menahan diri untuk langsung melahapnya. Hanya ketika jam berdentang, aku teringat akan kenyataan. Ibu, aku harus menemuinya. Aku segera bertanya jalan keluar ke Raja Edward. Negeri ini indah, tapi ada monster yang menguasai gerbangnya. Aku tak tahu bagaimana kau bisa sampai sini, tapi jika kau ingin pergi, kau harus membawakan monster itu 3 benda yang berharga. 3 benda? Tanyaku. Ya, mari kita lihat apa ini. Kemudian Sir Edward mendekati pintu kaca dan berbicara dengan keras. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling tampan di antara semua? Yang mulia, Anda adalah yang paling tampan, yang paling elegan. Kami berharap bisa sesempurna dirimu. Ya, if I was you, I wanna be me too. Sekarang beritahu aku, supaya Edison bisa meninggalkan tempat ini, benda apa yang diperlukan? Untuk kabur dari negeri ini, dia harus mendapatkan sehelai rambut Rapunzel yang indah, shawl dari si tudung merah, dan lampu ajaib Aladin. Selesaikan misi ini sebelum jam menunjukkan tengah malam atau terjebak di dunia ini selamanya. Apa? Apa kau serius? Di mana aku bisa temukan benda-benda itu? Jangan khawatir, aku akan mengutus Arthur, pengawal terdekatku, untuk menemanimu. Saat itulah seorang pria tinggi tampan kira-kira seusiaku muncul. Hai gadis kecil, tak ada waktu lagi, kita harus pergi sekarang. Kemudian dia memberikan pakaian dan menyuruhku untuk berganti. Setelahnya kami melewati gerbang yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini tak lagi menuju Taman Mawar Merah, melainkan ke saluran pembuangan bawah tanah. Iu, apa yang kita lakukan di bawah sini? Ini bau. Arthur tak berkata apa-apa dan dengan cepat menemukan tangga menuju ke atas. Aku segera mengikutinya dan ada jalanan yang ramai di depanku. Kuperhatikan semua orang sedang melihat sesuatu. Itu rambut pirang panjang terjuntai dari geria tawang pencakar langit. Hah? Rapunzel? Tinggal di gedung Empire State? Konyol! Kami segera berjalan menuju ke sana, tapi tempatnya dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana kita bisa masuk? Itulah kenapa ku bilang pakai ini. Jadi dengan mudah kami berbaur dengan pembantu dan pelayan memasuki gedung. Wah, aku tak pernah menginjakan kaki di rumah semewah ini. Siapa kau? Tertegun aku menoleh ke belakang dan melihat Rapunzel dalam dongeng Grimm, berdiri tepat di depanku. Tapi tunggu, kenapa gadis ini tampak tak asing? Leila, apa ini kau? Oh astaga, aku tahu kau kaya, tapi aku tak menyangka kau tinggal di rumah seindah ini. Kau mengenalku? Dengan bersemangat kutunjukkan padanya foto sekelas kami. Leila tampaknya sangat tertarik dengan foto itu, tapi dia tak bisa mengingat apapun, dan memintaku lebih banyak cerita tentang sekolah. Saat aku bercerita tentang teman-teman kami padanya, Arthur berbisik. Kau belum melanjutkan tugas sekarang. Oh, ini sudah 2 jam. Dengan berhati-hati aku memilih kata untuk meminta sehelai rambutnya, dan tentu dia mengiyakan. Tapi saat kami akan pergi, dia berpegang erat padaku. Kumohon tinggallah bersamaku, pakaian, sepatu, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Yang ini juga, semua barang-barang mewah ini akan jadi milikku? Ya, tentu saja. Sadarlah, apakah sudah lupa apa tujuan kita ke sini? Apa kau menyerah tak bertemu dengan ibumu lagi karena hal ini? Aku minta maaf Leila, tapi aku sungguh harus pergi. Ibuku sedang dalam bahaya. Kalau begitu kumohon ajak aku bersamamu. Aku tak bisa lagi berada dalam rumah mengerikan ini lagi. Ayolah, kau punya segalanya yang ada di bumi ini. Ini seperti surga. Tidak, ini adalah neraka. Semua benda ini tak berarti. Yang kuinginkan adalah kebebasan, sekolah, teman-teman, dan bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ternyata, setelah orang tuanya bercerai, ayahnya lakukan apa saja untuk menangkan hak asuh dan menahannya di sini hanya untuk menghasilkan uang dari rambut pirangnya yang indah. Aku rindu ibu. Aku lebih suka tinggal di rumah kecil yang kumuh daripada tempat yang dingin dan mentereng ini. Aku tak bisa meninggalkannya di sini. Tiba-tiba aku ingat bagaimana Eugene menyelamatkan Rapunzel di film. Jadi setelah mendapat persetujuan Leila, aku memotong pendek rambutnya dan kami bertiga kabur dari geria tawang ini. Kami mengantari Leila ke sekolah di mana ibunya sudah menunggu. Hal paling sederhana seperti kebebasan, teman, atau seseorang yang sungguh peduli pada kita jauh lebih berharga daripada benda-benda material yang semu. Sayangnya, aku selalu mendambakan yang tak kupunya dan memandang remeh apa yang kumiliki. Ayo, kenapa kau masih saja berdiri di sini? Hah? Kita harus masuk kelas juga? Tak ada waktu untuk ini, kita harus mencari si tudung merah. Tanpa sepatah kata, Arthur menyeretku pergi begitu saja, hingga akhirnya berhenti di depan seorang gadis yang mengenakan shawl di kepalanya. Ini dia, orang yang kau butuhkan. Aku melambai ke arahnya, tapi dengan dingin dia hanya mendongak dan bertanya. Apa maumu? Hah? Si tudung merah tak lain adalah si Katie? Aku akan langsung saja. Aku butuh shawl merahmu. Apa kau bisa? Permisi? Ini Gucci. Kau tahu berapa harganya? Ini bahkan edisi terbatas.
Lihatlah dirimu, kau mungkin bahkan tak punya sepeser pun atas namamu. Ya, itu benar, tapi aku sangat memerlukan shell ini. Aku akan lakukan apa saja yang kau mau. Baiklah, kuharap kau tak menyesal mengatakan itu. Tepat setelahnya, sebuah mobil mewah datang menjemput kami. Kami berhenti di perkebunan apel, yang mana tak asing bagiku karena itu tempat ibuku bekerja. Nah, aku ingin memanggang pai apel untuk ibuku, jadi ambilkan aku sekotak apel. Ingat, kau harus melakukannya sendiri, temanmu di luar. Ibuku bahkan bisa memetik rata-rata 12 kotak sehari. Jadi, satu kotak mudah saja. Tapi siapa yang mengira satu kotak itu sebenarnya adalah sebuah wadah berisi hampir 500 kilo apel? Apa dia ingin memanggang untuk seluruh kota? Oh, aku kelelahan. Siapa di dunia ini yang bisa memetik apel di bawah panas terik seperti ini selama berjam-jam? Kepalaku mulai berputar-putar. Hilang keseimbangan, aku terjatuh dari tangga. Untungnya, Arthur menangkapku tepat waktu. Tetap saja ibumu melakukan ini setiap hari. Bisa kau bayangkan betapa kerasnya dia bekerja untuk menghasilkan uang demi keluarga? Mungkin itulah kenapa ibuku selalu letih dan emosian. Tiba-tiba aku sangat merindukannya. Aku akhirnya memanen cukup banyak apel dan membawanya untuk ditukar dengan shell itu. Tapi Katie masih menyuruhku untuk memilih 10 apel yang sempurna. Tak peduli yang mana yang kupilih, dia mengerutkan kening tanda tak puas. Apel ini tak bagus. Yang ini juga. Ada goresan 2 sentimeter. Kau berlebihan, ini semua sama. Tak mungkin, semua untuk ibuku harus yang terbaik. Dia sakit dan aku perlu pai apel yang sempurna untuknya. Kemudian Katie memberitahuku kalau saat ibunya hamil, dia sedang sakit. Dokter menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya untuk keselamatannya, tapi dia menolak dan merisikokan nyawanya melahirkan Katie. Mendengar cerita itu, mataku secara alami berkaca-kaca. Kenapa sekarang? Apa kau lelah dengan pekerjaan kecil ini? Tidak, aku hanya sangat merindukan ibuku. Aku sangat ingin kembali padanya. Aku menyadari kalau bahkan Katie, cewek jahat tak berhati itu masih mencintai ibunya sebesar ini. Tapi semua yang kulakukan hanyalah meminta dan memohon-mohon pada ibuku. Aku anak yang buruk sekali. Jika kau sangat menyayangi ibumu, kau tahu harus bagaimana mulai sekarang. Bantu aku mengantar hadiah ini ke ibumu yang berjasa, oke? Dan ini, ambillah dan lengkapi misi itu. Akhirnya, kami sampai. Persinggahan terakhir adalah sebuah museum. Arthur berkata kalau ada ruang rahasia dengan lampu ajaib. Tapi mendapatkan kunci ke ruangan itu sudah cukup merepotkan. Laser keamanan tersebar di mana-mana, jadi kami masuk melalui sistem ventilasi. Arthur mengikatkan tali melingkari pinggangku lalu perlahan-lahan menurunkanku ke tempat kunci itu. Sedikit lagi dan ku dapatkan. Tapi segera saat ku sentuh kunci itu, setetes keringatku jatuh menyebabkan alarm menyala. Para penjaga segera masuk dari pintu, tapi untungnya Arthur menarikku tepat waktu. Kami berhasil keluar dari sistem ventilasi, tapi tempat ini seperti labirin, lalu Arthur menarikku sembunyi di balik dinding. Sedikit demi sedikit, wajahnya kian mendekat ke wajahku, dan jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, seluruh dinding di belakangku bergerak. Ternyata ada tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah, dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk temukan ruangan itu. Hah? Di mana lampu ajaib itu? Arthur mendekati satu-satunya benda di ruangan itu, sebuah proyektor. Dia menyalakannya, lalu pada dinding putih muncul gambar ibuku yang lelah setelah sepanjang hari bekerja. Tapi begitu pulang ke rumah, dia masih datang memeriksa apa aku tidur nyenyak. Gambaran dirinya yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaanku. Di atas segalanya, dia sesungguhnya tahu mengenai trip camping itu dan berusaha bekerja lembur supaya aku bisa ikut. Waktu menipis, kau harus segera kembali dan menyerahkan benda-benda ini. Aku berusaha kembali tenang dan dengan cepat menyeka air mataku lalu pergi dengan Arthur. Aku akan segera kembali bersama ibuku. Aku akan kembali, tolong bawa aku ke gerbang. Tiba-tiba, bunyi berdentang membuatku terpaku. Aku minta maaf, tapi waktunya habis. Kau sudah gagal dalam misi ini. Tapi kenapa khawatir? Tak terlalu buruk berada di sini. Kau akan punya segala yang kau inginkan. Dengan cara apapun, tolong antar aku ke monster itu. Aku tak butuh yang lainnya. Aku hanya ingin bersama dengan ibuku. Aku telah bersikap abai selama ini. Aku tak bisa meninggalkannya saat ia sangat membutuhkanku. Sebenarnya, tak ada monster di sini. Itu keserakahan, keegoisan, dan sikap tak bersyukur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi aku bisa tahu, kau sudah mengalahkan monstermu dan memetik pelajaran. Jadi, kau bisa menuju ke ibumu sekarang. Hah? Semuanya menjadi sangat terang. Di mana aku? Sayang, kau bangun. Syukurlah. Seseorang meremas tanganku. Itu adalah ibu. Ibu memberitahuku bagaimana dia pingsan di tempat kerja karena terlalu lelah. Kemudian dia tahu kalau aku terjatuh dari sepedaku di badai salju dan tak sadarkan diri. Ini sayang. Ibu meletakkan sejumlah uang di tanganku. Sekarang kau bisa pergi ke trip camping. Aku sangat menyesal membuatmu kesal dan aku janji akan bekerja lebih keras lagi supaya kau tak kekurangan. Aku pun menangis dan menggelengkan kepala. Aku tak memelukkannya. Aku tak ingin ibu bekerja lembur dan membahayakan kesehatan ibu untukku. Ibu sehat dan ada di sisiku saja yang kubutuhkan. Bu, tolong maafkan aku atas semuanya. Saat kami usai berpelukan, kulihat seseorang berdiri di ambang pintu. Arthur. Ternyata Arthurlah yang menyelamatkanku di badai salju itu. Terima kasih banyak, kau satria berbaju zirahku.
Kapan saja, aku lega kau baik-baik saja. Aku bersungguh-sungguh, aku tak akan menyelesaikan misi itu tanpamu. Hah? Misi apa? Menatap matanya yang indah itu, jujur aku merasa seolah dia dikirim ayahku untuk membantuku belajar dari kesalahanku dan mensyukuri apa yang kupunya. Lupakan, aku hanya lega kau ada di sini. Hey guys, prajurit Davis di sini. Yap, Taylor Davis, cewek yang diam-diam menyamar sendiri sebagai saudara kembarnya untuk mengikuti sekolah militer khusus laki-laki. Di cerita yang lalu, aku harus menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan adanya Tom dan Henry, dua sahabatku di sisiku, membuat semuanya jauh lebih mudah. Tapi tetap saja ada masalah yang dua rekanku ini tak bisa bantu. Seperti situasi saat ini yang melibatkan Alice yang tahu tentang identitas asliku. Bukannya aku tertarik dengan masalahmu, tapi aku harus temukan adikku Jacob. Jadi mari kita buat kesepakatan. Aku akan jaga rahasiamu kalau kau bantu aku menemukannya. Apa? Bagaimana bisa kutemukan laki-laki yang bahkan aku tak kenal? Tapi yang mengejutkanku, Alice kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Ternyata dia masuk ke sekolah ini untuk dua alasan. Untuk menghukum mereka yang mengganggu Jacob dan temukan petunjuk tentang hilangnya dia. Sementara aku secara kebetulan bertemu dengan Jacob ini di luar sekolah dan menemukan tanda pengenalnya. Jadi aku satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi bisakah aku percaya dengan cowok ini? Maksudku, lihat yang baru saja dia perbuat pada Eric. Jika kau tak mau melakukannya, maka aku bisa pergi ke kantor kepala sekolah. Oke, terus apa? Kutemukan tanda pengenal itu saat kami menyelinap ke sekolah putri setempat. Itu saja yang ku tahu. Jika kau bocorkan rahasiaku, maka aku juga tak akan biarkan kau temukan adikmu dengan tenang. Jadi sebaiknya kau tahu jalan untuk membawaku ke sekolah itu. Aku akan cari waktu untuk beraksi dan kau berusahalah sebisa mungkin tak ketahuan. Esok paginya aku sedang berjalan menuju kelas seperti biasa saat lewati sekumpulan cowok sedang bisik-bisik sesuatu tentang aku? Hah? Tunggu, apa Alice mengungkap identitasku ke semua orang? Dasar penipu. Aku lari mencarinya, tapi tak sengaja menabrak cowok bernama Finley ini. Aku membantunya berdiri saat bisik-bisik di sekitar kami jadi makin keras. Kurasa kau adalah salah satu tersangka yang diduga juga. Finley kemudian memberitahuku kalau kemarin seseorang menemukan sebuah kotak yang kelihatan seperti sebungkus permen di kamar mandi. Tapi di dalamnya adalah setumpuk tampon. Jadi sekarang para murid mengira bahwa entah ada orang mesum di kampus atau salah satu dari kita diam-diam ternyata perempuan. Dan menurut mereka, semua yang tak pernah ikut mandi bersama itu mencurigakan. Oh tidak, bagaimana kalau mereka tahu tampon itu adalah milikku? Guys, waspada cewek seksi. Semua orang langsung lupa tentangku dan berkerumun kepadanya. Kabar yang beredar di kampus adalah bahwa petugas inspeksi akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan dia membawa serta putrinya yang cantik, Ivy, bersamanya. Orang-orang bilang dia terlihat seperti peri dengan aura halus. Sesaat kemudian, Inspektur, Ivy dan rombongannya masuk ke aula. Kulihat mereka semua berliur melihatnya. Yang benar saja. Semua orang pasti mengira mereka tak pernah melihat cewek sebelumnya. Dia berjalan melewati cowok-cowok konyol ini dengan senyum puas. Tapi begitu dia melihatku di sana tak gentar, dia terpaku di tempat dan menatap langsung ke arahku. Apa? Apa aku seharusnya juga perlihatkan wajah terpesona? Ayah, aku perlu seseorang untuk mengajakku keliling sekolah. Bisakah aku mengajaknya? Apa? Kenapa aku? Aku bahkan tak berkata apapun saat kepala sekolah sudah mengiyakan. Ayo, kita pergi. Oh, kau sangat berotot. Ih, jijik. Kemudian dia mengusir Henry dan Tom keluar dari ruang hiburan. Hanya karena dia ingin habiskan waktu sendirian denganku. Di lain waktu, saat kami hendak lakukan tugas bersih-bersih, Ivy muncul entah dari mana dan minta aku jalan dengannya. Dia bahkan menghentikan dua cowok lewat dan mengerlingkan bulu matanya seperti biasa untuk merayu mereka lakukan tugas bersih-bersihku. Ivy, kuhargai bantuanmu, tapi kami semua juga punya tugas untuk dilakukan. Ini tak adil untuk yang lainnya. Apa kau tak paham, Jack? Kulakukan ini semua karena aku ingin dekat denganmu. Aku menyukaimu. Aku, eh, eh, kurasa kau lebih pantas untuk orang lain. Kemudian aku pergi dari sana, meninggalkan semua yang di belakang terpaku atas penolakanku yang kasar. Selama beberapa hari berikutnya, Ivy sangat marah dan menatapku seolah dia ingin mencabik-cabikku. Dan bisikan-bisikan itu mulai beredar lagi. Mereka bilang kalau menolak cewek secantik Ivy itu artinya aku pasti tak tertarik dengan perempuan. Dan bahkan lebih buruk, mungkin aku sendiri perempuan. Dan akulah yang menjatuhkan tampon di kamar mandi. Astaga, ini buruk. Malam itu seperti biasanya, aku baru saja keluar dari kamar mandi umum setelah mandi tengah malam. Saat tiba-tiba ada yang menarikku ke dalam ruang peralatan. Itu Alice. Ada apa ini? Sesaat kemudian, jejak langkah terdengar dari lorong. Kutahan nafasku saat dengan cemas kutunggu mereka lewat. Phew, nyaris saja. Ternyata, sore itu, Alice dengan para petugas membahas pengetatan keamanan.
Terutama area kamar mandi bersama di malam hari. Jadi dia menunggu di luar dan menyembunyikan aku tepat waktu. Dia sudah menyelamatkanku. Kami berusaha menyelinap lewat gedung baru dekat dengan asrama kami. Tapi sayangnya kami berpapasan dengan Ivy. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha menyelinap? Hah? Petugas? Ini tak seperti yang kau kira. Jack kesini untuk mengungkapkan perasaannya padamu, ya kan? Jack? Oh, ya, aku rasa aku suka padamu. Oh ya? Lalu kenapa kau menolakku kapan hari? Dia hanya merasa sangat tak nyaman. Maksudku, kau cukup menarik perhatian dengan ayahmu yang berpangkat tinggi sementara dia hanya seorang prajurit. Tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya padamu lebih lama lagi. Lebay. Tapi itu berhasil karena Ivy tampak sangat terharu dan menerjang ke depan untuk memelukku. Kalau begitu, kurasa kami resmi pacaran. Dan seperti yang Alice rencanakan, rumor soal aku adalah perempuan tergantikan dengan tatapan iri. Sekarang Ivy mengikutiku di setiap kelas, setiap istirahat, aku hampir tak punya waktu untuk sendiri. Pelatihan tempur taktis ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjauh darinya. Kami harus pergi ke gudang ini untuk berlatih menyelamatkan tawanan manikin. Aku fokus pada misi, tapi masih tertangkap oleh musuh. Tunggu, itu Alice. Dia tampak gelisah dan mengatakan padaku kami harus pergi di Jumat sore. Saat kami sedang diskusi bagaimana cara menyelinap dari sekolah, kenapa kalian perlu bertemu? Jantung kami hampir saja copot. Ivy! Kenapa kau mengendap-endap ke arah kami? Apa yang kau dengar? Kau baru saja mengajak cowokku keluar. Oh, aku paham apa yang terjadi di sini. Kau suka dengan Jack, ya kan? Anehnya, Alice tampak tersipu. Dia berkeringat dan bergumam tak jelas. Apa dia begitu takut dengan Ivy? Tiba-tiba, Ivy mencengkram kerahku, berusaha untuk menciumku. Panik, kudorong wajah bebeknya menjauh. Tepat waktu, sirine berbunyi, menandakan bahwa pelatihan telah berakhir, jadi aku lari keluar dari sana. Untuk menghindari Ivy, rencana berubah ke Jumat pagi. Aku harus pura-pura terluka supaya bisa keluar kelas. Aku dan Alice bertemu di pintu belakang, lompat naik ke truk pengiriman susu, dan membiarkannya membawa kami ke sekolah putri setempat. Saat kami tiba, kuantar dia ke pintu masuk sekolah di mana kutemukan tanda pengenal Jacob. Kami bicara ke beberapa murid, tapi tak ada yang tahu siapa Jacob. Dan orang-orang mulai memandang kami seolah kami ini orang aneh. Kami hampir saja putus asa ketika wanita ini mendatangi kami. Kenapa kalian mencari Jacob? Kau terlihat persis dengannya. Ternyata dia Bu Walker, seorang guru di sini. Dan dia kenal Jacob. Suaminya menemukannya linglung dan terluka di tepi hutan dan membawanya masuk. Kesehatannya berangsur membaik seiring waktu, tapi tidak dengan kebahagiaannya. Jadi saat prom tiba, Bu Walker menyuruh Jacob untuk pergi dan menikmati malam itu, berharap dia akan merasa lebih baik. Tapi dia kembali lebih awal dan hanya pedulikan tanda pengenal yang diambilnya dari orang bernama Jack Davis. Karena itu juga nama Ratu Drake kesukaan Jacob yang tampil di teater besar. Kejadian ini memberi Jacob dorongan untuk bertindak. Dia selalu ingin hidup dengan jati dirinya, tapi telah tersesat di tengah jalan. Jadi dia putuskan untuk menemukan Jack Davis, panutan yang mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia telah berpisah dengan keluarga Walkers untuk melakukan pencarian jati diri belum lama ini. Di perjalanan kembali, aku dan Alice terus diam. Aku tak menyangka kalau Jacob kenal saudara kembarku. Apa sebaiknya aku katakan kalau aku mungkin tahu kemana Jacob pergi? Tapi tak bisa aku bawa ke rumah begitu saja untuk temukan adiknya karena orang tuaku tak tahu aku menyamar jadi Jack dan bergabung dengan sekolah militer khusus laki-laki ini. Jika mereka sampai tahu soal ini, kuucapkan selamat tinggal pada impianku jadi tentara. Saat truk berhenti, aku turun dan hendak kembali ke asrama. Saat Alice menarik tanganku. Kau tahu itu Jack, ya kan? Apa dia saudara kembarmu? Jika itu benar, maka tolong beritahu aku di mana dia. Aku minta maaf, aku tak bisa. Aku ada PR. Kemudian aku meninggalkannya saat dia memanggil-manggilku. Hari berikutnya, ku coba menghindari Alice, tapi dia berada di depanku. Dia putus asa, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku. Kau penipu yang egois. Tepat di saat itu, Tom berlari menghalangi antara aku dan Alice, sementara Henry membelaku. Apa? Kau ingin jadi adik selanjutnya? Pergilah, dasar brengsek. Oh tidak, ku coba jelaskan pada mereka kalau Alice tak bermaksud menyakiti. Tapi mereka tak mendengarkan dan hanya menarikku menjauh darinya. Aku merasa sangat tak enak. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang apa yang terjadi. Alice benar. Aku ini egois. Dia mungkin tak akan pernah melihat adiknya lagi karena aku. Aku harus pergi membantunya. Tapi saat aku sampai di kamarnya, teman sekamarnya bilang dia sudah ambil cuti tahunannya untuk pergi mencari adiknya. Oh tidak, dia pasti sudah tahu alamat rumahku entah bagaimana. Aku harus pulang, tapi bagaimana cara keluar dari sekolah? Ini bukan hari pengiriman susu. Aku sedang berpikir, Tom dan Henry mendatangiku, menanyakan kenapa aku bersikap sangat aneh. Ini dia, kurasa sebaiknya aku tak bohong lagi ke mereka. Guys, ada yang ingin ku sampaikan pada kalian. Aku sebenarnya perempuan.
Kemudian kuceritakan ke mereka kenapa aku masuk ke sini sejak awal, bagaimana aku terjerat dengan Alice, dan sekarang dia pergi untuk cari rumahku karena adiknya mungkin berada di sana. Aku menunggu mereka marah, tapi sebaliknya mereka tersenyum lembut padaku. Itu rahasia yang cukup besar untuk ditanggung. Perempuan atau laki-laki ini tak mengubah apapun. Kau tetap teman kami. Mereka tidak marah padaku. Aku merasa begitu lega mengetahui bahwa aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi dari mereka. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk pulang. Kami bisa atasi ini, pergilah dan tunggu dekat gerbang belakang. Dan kulakukan itu, tepat pada saat alarm kebakaran menyala, dan semua petugas gerbang yang berjaga lari ke arah sana. Beberapa detik kemudian, gerbang belakang tiba-tiba terbuka dan CCTV-nya mati, dan aku lewat saja dengan mudah. Untungnya, aku tiba ke rumah sebelum Alice. Jantungku berdetak kencang saat ku ketuk pintu rumah, lalu ibu dan ayah membukanya. Tak perlu dikatakan, melihat putrinya berdandan seperti prajurit laki-laki sangat membuat syok. Aku segera jelaskan ke mereka bagaimana aku diam-diam mengambil posisi Jack, dan wajah mereka makin merah padam. Teganya kau bohongi kami lalu secara ilegal masuk ke sekolah militer khusus laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Tepat pada saat itu, Jack, kembaranku bergegas menuruni tangga. Dia langsung paham apa yang sedang terjadi dan membelaku. Ibu, ayah, ini adalah impian Taylor sejak dia masih kecil. Ini berbahaya kalau kau sampai ketahuan. Kau bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Kemasi tasmu dan keluar dari sekolah itu sekarang. Di momen yang mencekam itu, Alice masuk. Jacob, apa kau di sini? Di mana kau sembunyi dariku? Aku berusaha menenangkannya tapi tak berguna. Seluruh kejadiannya kacau balau. Lalu tiba-tiba dia terdiam mematung, menatap ke arah tangga. Hah? Ada orang lain di sini. Seseorang berambut panjang halus, wajah dengan riasan cantik dan gaun yang sangat cantik. Itu adalah Jacob. Dia minta maaf ke orang tuaku atas perilaku kakaknya. Lalu kami semua duduk saat dia cerita bahwa sejak masih kecil, dia tertarik dengan hal yang berbau feminin. Jadi dia dulu sering menyelinap ke lemari ibunya dan memakai pakaian serta make-upnya. Pernah sekali orang tuanya memergokinya dan mereka sangat khawatir tentang perilaku menyimpangnya. Mereka memaksanya masuk sekolah militer dengan harapan membuatnya kembali lurus. Tapi tentu saja dia tak cocok di sana dan merasa muak diejek oleh Eric. Jadi saat dia melihat ada kesempatan untuk kabur tanpa ragu dia melakukannya. Memutus semua ikatan dengan sekolah dan juga keluarganya. Untung keluarga Walker menemukannya di hutan dan merawatnya dengan sangat baik. Tetap saja itu belum cukup. Dia perlu temukan jati diri. Jadi dia datang ke Jack. Kumohon padamu jangan membawaku pulang ke rumah lagi. Aku tak tahan dengan tatapan kecewa di wajah ibu dan ayah. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tahu itu sulit, tapi kau harus pulang dan hadapi orang tuamu. Setelah mereka tahu perasaanmu, mereka akan mengerti. Ibu, ayah, aku minta maaf karena ceroboh. Tapi jadi tentara adalah impianku. Kumohon berilah aku kesempatan. Aku tak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kau masih punya waktu sampai akhir semester sebelum mengemasi barangmu dan mengucapkan selamat tinggal. Itu saja. Sesaat kemudian ku dengar langkah kaki dari luar. Itu Ivy? Apa yang dia lakukan di sini? Kau menipuku. Aku sudah tahu kalau ada yang aneh di antara kau dan Alice. Tapi kau adalah perempuan? Untung bagiku aku sudah rekam semua rahasiamu di sini. Mari kita lihat bagaimana ayah akan menghukummu, penipu. Ini buruk. Aku dan Alice masuk ke mobilnya dan berkendara balik ke sekolah secepatnya. Tapi kami datang kembali di situasi yang tak terduga. Kepala sekolah alias ayah Eric sudah mengemasi barang-barangnya. Dan ada seorang wanita asing dengan tatapan tajam duduk di mejanya. Tunggu, apa ini artinya kami punya kepala sekolah yang baru? Ya. Ternyata tugas inspeksi yang datang ke sekolah untuk menyelidiki kepala sekolah kami atas tuduhan dia membiarkan perlakuan buruk dilakukan putranya terhadap siswa lain. Dan itu tak lain adalah Alice di sini yang sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ya, sebagai imbalan atas bantuan Alice, petugas memutuskan membiarkanku tinggal dan belajar di sini. Nyatanya, kepala sekolah yang baru bahkan punya rencana lain. Akhirnya ini akhir semester. Dan apa kalian tahu? Sekolah kami sekarang resmi menerima murid perempuan. Yang artinya aku sah jadi murid perempuan pertama di sekolah. Aku sangat bersyukur atas kepala sekolah yang baru. Sementara aku, Henry, dan Tom masih jadi kawan terbaik. Tentu saja, tak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tentu saja orang tuaku tak masalah aku tetap tinggal karena aku tak harus menutupi identitasku lagi. Soal Jacob, dia nyatanya mendengar saran Jack dan pulang untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka sangat terkejut melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia curahkan isi hatinya ke mereka, mereka putuskan pelan-pelan menerima dirinya yang sebenarnya. Sedangkan kakaknya, Alice, kami jalani banyak hal bersama dan sekarang jadi sahabat. Mungkin ada getar rasa di antara kami. Tapi aku tak tahu, kita lihat saja nanti.
Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Haha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membuka untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Fleuranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animnya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri, karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini, dan beberapa fanboy, muncul entah dari mana, dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan sebelah hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput dia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua.
Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik, tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Ah! Hah? Kenapa kamu merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan, James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu. Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal. Dan belakangan, semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian, Aku Cuma Mau Hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Halo semuanya, ini Sarah. Jadi, aku merasakan ledakan terbesar dari masa lalu saat aku pergi ke sebuah meeting dan akhirnya bertatap muka dengan teman-teman lamaku, Noah dan Claire. Setelah bertahun-tahun kami akhirnya punya kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman, aku terlalu terburu-buru menyimpulkan mereka adalah monster yang menyebabkan aku menderita di masa lalu. Kami membiarkan masa lalu tetap di sana dan melakukan pekerjaan yang baik bersama. Setelah itu, aku mendapati hubunganku semakin berkembang di antara mereka berdua. Tapi meskipun persahabatan Claire semakin berkembang, hubunganku dengan Noah punya chemistry yang jelas di sana. Tapi dia sudah bertunangan dengan Ashley, jadi aku berusaha menyembunyikan perasaanku. Setidaknya sampai malam pesta saat aku terlalu banyak minum. Jadi disinilah aku berada di apartemen Noah. Aku menatapnya berdiri di depan kamar mandi. Sebelum aku bisa menggumamkan jawaban apapun, seorang cewek yang marah menyerbu. Oh tidak, itu Ashley. Dia sangat tidak senang karena Noah ada di rumah bersama seorang cewek yang kelihatan mabuk. Dia mencoba menjelaskan kepadanya tidak seperti itu.
Saat itulah dia mengambil beberapa foto dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai. Itu adalah fotoku dan Noah tadi malam. Ada beberapa foto kami sedang mengobrol di meja, ada yang tertawa-tawa, dan salah satunya membantuku keluar dari bar dan masuk ke mobilnya. Ya Tuhan, kenapa dia punya foto-foto ini? Noah bilang dia perlu ganti baju dulu baru kita semua bisa membicarakannya. Dia menuntun Ashley keluar ruangan, tapi beberapa detik kemudian dia menyerbu masuk kembali dan berteriak padaku. Kau lagi, Sarah? Aku tahu kamu merayu tunanganku. Bukan seperti itu, gumamku. Aku mabuk dan dia bersikap baik, tidak ada apapun di antara kita. Foto ini mengatakan sebaliknya. Dia menunjuk ke foto-foto itu. Kamu berpikir karena ayahmu menyelamatkan hidupku, maka kamu tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan yang sama denganku, tapi juga tunanganku. Iya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Dia menerjang ke arahku dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambutku. Untung Noah yang sedang menarik kaosnya hingga menutupi kepalanya bergegas masuk ke dalam kamar. Dia meraih Ashley dan menariknya menjauh dariku. Kalau aku datang nanti, dia sebaiknya sudah pergi. Teriak Ashley padanya, sebelum dia keluar dari apartemen, membanting pintu di belakangnya. Aku ingin memberitahu Noah betapa menyesalnya aku, tapi aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dia meraih tanganku dan menarikku keluar dari apartemennya. Kami masuk ke mobilnya dan dia mengantarku pulang dalam diam. Ketika dia berhenti di luar tempat tinggalku, dia akhirnya berbicara. Sarah, aku benar-benar minta maaf atas semua ini. Tadi malam agak kabur bagiku, tapi aku bisa memberitahumu ini. Semua yang aku lakukan adalah perasaanku yang sebenarnya, karena aku mencintaimu. Tidak ada orang lain yang sepertimu. Kamu spesial, dan aku selalu mencintaimu sejak SMA. Kamu merasakan hal yang sama, kan? Ya Tuhan, Noah juga punya perasaan padaku. Jadi pikiranku tidak main-main denganku. Aku tahu itu. Untuk sesaat aku sangat senang mendengarnya. Tapi kemudian kenyataan menghantamku. Dia sudah bertunangan dengan Ashley. Aku tahu kami tidak bisa bersama. Jadi dengan enggan aku berkata, Noah, kamu sudah bertunangan dengan Ashley. Kamu milik orang lain. Jadi kita tidak bisa bersama. Noah memotongku. Aku tahu. Kami bertunangan hanya karena keputusan keluarga kami untuk kepentingan bisnis. Aku tidak mencintainya, tidak seperti betapa aku mencintaimu. Bisakah kamu menungguku? Aku akan menangani ini. Aku sangat bingung. Aku terjebak dalam cinta segitiga yang tidak pernah kuinginkan. Sejujurnya aku juga punya perasaan pada Noah, tapi aku tahu Ashley itu orang seperti apa. Jika Noah meninggalkannya demi aku, dia tidak akan pernah berhenti berusaha menghancurkannya. Hidupku. Maaf Noah. Aku tahu seperti apa dia. Aku masih memiliki luka emosional sejak terakhir kali dia mengira aku mencoba merebutmu darinya. Aku tidak ingin terlibat dalam drama ini denganmu dan dia. Jadi izinkan kami berteman saja. Awalnya Noah terdiam, tapi kemudian dia mengangguk dengan serius dan berkata, baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku keluar dari mobilnya dan melihatnya pergi. Aku sudah membuat keputusan terbaik, bukan? Aku tidak bisa bersama pria yang sudah bertunangan dengan orang lain. Setelah itu, aku membenamkan diri dalam pekerjaan. Hanya menganggap Noah sebagai bosku saja tidaklah mudah, apalagi Ashley mulai mengunjunginya hampir setiap hari di tempat kerja. Jika melihatnya di mana-mana, Noah bukan masalah utama. Aku juga harus menanggung permainan kekanak-kanakannya. Suatu kali dia memegang 2 cangkir kopi di tangannya dan secara tidak sengaja menumpahkannya ke arahku dan mejaku. Kopinya panas sekali. Untungnya aku tidak kena luka bakar. Dia berpura-pura khawatir tetapi aku tidak tertipu. Aku tahu dia sengaja melakukannya. Lalu di lain waktu, saat aku pergi ke kamar kecil, aku memergokinya menulis komentar buruk tentangku di cermin dengan lipstik. Maksudku, serius. Aku bertanya kenapa dia melakukan ini dan dia menyeringai dan berkata, kamu tahu kenapa alasannya? Bersiaplah karena ini cuma permulaan. Kemudian dia tertawa dan keluar dari kamar kecil. Ya ampun, betapa gilanya dia. Ternyata apa yang dia katakan itu serius. Karena seminggu kemudian aku mengadakan meeting dengan rekan bisnis penting. Aku sangat gugup. Jadi aku membuka laptopku untuk memindahi presentasiku untuk terakhir kalinya. Dan yang membuatku merasa ngeri, dokumen itu hilang. Ini tidak masuk akal karena benda itu ada di sana tadi malam sebelum aku tidur. Aku sudah memeriksanya 3 kali. Seseorang pasti telah meretas laptopku. Saat itulah aku melihat Ashley berdiri di dekat pintu dengan senyum mencemooh di wajahnya. Aku langsung tahu ini karena dia. Aku berbisik kepada Noah dan Claire kalau aku tidak dapat menemukan file presentasi di laptopku. Mereka terlihat kaget, tapi Noah langsung menjelaskan kepada rekannya bahwa laptopku terkena virus sehingga semua data terhapus, sehingga meetingnya harus ditunda. Rekannya tampak marah dan berteriak pada Noah, "Apa kamu bercanda? Sebuah virus? Aku harap perusahaanmu jadi lebih profesional, tapi yang jelas aku salah. Aku harap kamu memahami pentingnya pameran ini." Dan kemudian dia meninggalkan ruang pertemuan. Ya Tuhan, itu sangat memalukan. Itu seluruhnya salahku. Aku mengecewakan tim. Dan sekarang kami harus menghadapi konsekuensinya karena aku. Bisakah keadaan menjadi lebih buruk? Setelah itu Noah meminta Claire keluar ruangan, lalu dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku tahu itu bukan salahmu. Seseorang pasti telah meretas laptopmu. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini." Senang rasanya mengetahui bahwa dia tidak menyalahkanku. Dia cowok yang sangat manis. Itulah sebabnya aku mencintainya. Dan yang lebih parah lagi, aku harus melepaskannya agar Ashley tidak membuat hidupku sengsara. Tapi inilah dia, fakta yang harus aku hadapi. Cukup sudah, Ashley adalah orang yang mengerikan dan dia tidak pantas mendapatkan cowok manis seperti Noah. Jadi sebelum aku berhenti berpikir, aku berseru, "Noah, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku juga mencintaimu, dan menurutku kita harus memberi kesempatan pada diri kita sendiri." Noah menatapku dengan mata kaget. Namun setelah menunggu dalam keheningan yang menyiksa, dia berkata, "Sarah, aku benar-benar minta maaf. Kita tidak bisa. Ashley adalah pilihan terbaik bagiku. Kuharap kamu mengerti." Kata-katanya sangat menyakitkan. Bagaimana dia bisa menyatakan cintanya kepadaku beberapa hari yang lalu, dan sekarang memberitahuku dia menginginkan Ashley, bukan aku. Apakah dia memutuskan bahwa karirnya lebih penting daripada cinta? Tapi apa yang kuharapkan, dia sudah bertunangan. Aku merasa seperti orang bodoh, jadi aku mengangguk dan berkata, "Aku mengerti.
mengerti. Lalu aku bergegas keluar dari sana. Aku perlu mengalihkan pikiranku dari segala hal. Dan untungnya bagiku, sebuah proyek baru dengan Claire muncul, yang melibatkan Claire mendesain kostum nasional, dan aku membuat patung dengan pose yang serasi. Ditambah lagi, aku harus mendesain platform beroda agar patung bisa bergerak. Ini akan menjadi peluang besar. Maksudku, ide ini unik dalam industri patung. Suatu hari aku sedang menunggu di luar gedung sampai Claire mengambil mobilnya saat kami hendak makan malam. Ketika aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku berbalik dan aku kaget melihat bahwa itu adalah Ben. Sarah, senang bertemu denganmu. Dia tersenyum. Aku menatapnya dengan kaget. Wah, sudah lama sekali. Kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak mengirimiku pesan? Dia tersenyum dan berkata, ya, aku selalu tahu kalau aku akan kembali. Sarah, aku... Saat itu Claire tiba. Dia tersenyum dan melihat keluar pintu mobil untuk menyambut Ben. Aku menyesali perpisahannya, jadi aku dan Ben bertukar nomor telepon dan berjanji untuk segera bertemu. Senang rasanya sahabatku kembali ke sini di sisiku. Claire meraih lenganku dan berkata, oh, siapa dia? Dia sangat tampan. Aku menertawakannya. Dia temanku Ben, jadi kamu menyukainya ya? Ah, namanya Ben. Aku rasa aku telah menemukan pangeran dalam hidupku. Kamu harus membantuku, Sarah. Aku tersenyum dan memberinya sinyal oke. Dia menjadi sangat bersemangat dan tidak bisa berhenti bertanya tentang Ben selama makan. Sepertinya mereka akan menjadi pasangan yang serasi. Akhir pekan itu aku membuat janji untuk bertemu Ben di sebuah restoran. Ben masih sangat perhatian dan antusias seperti sebelumnya. Senang sekali bisa bertemu dengannya. Dan kami membicarakan impian kami untuk suatu hari nanti membuka pameran bersama. Kemudian dia berkata, ingatkah kamu akan janji kita? Tentu, aku ingat. Kami pernah berjanji akan membuka pameran bersama. Kemudian Ben melanjutkan, pekerjaanku di San Francisco mempunyai masalah. Segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapanku. Tapi aku telah belajar banyak. Sekarang aku cukup percaya diri untuk kembali mencarimu dan mewujudkan impian kita. Tapi aku membutuhkan bantuanmu. Aku sangat kaget dengan sarannya. Saat itu aku begitu sibuk dengan pekerjaan sampai aku tidak yakin bagaimana aku bisa mengatur keduanya. Tapi melihat wajah Ben, aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Jadi setelah berpikir sejenak aku tersenyum padanya dan berkata, ya tentu saja, ayo kita wujudkan impian kita sekarang. Oke, jadi menggabungkan pekerjaanku dan mengerjakan proyek ini dengan Ben berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Aku tidak memberitahu siapapun di tempat kerja tentang proyek sampinganku. Maksudku, proyek tersebut tidak saling berkaitan atau semacamnya, tapi menurutku hal itu tidak akan berjalan baik bagi rekan-rekanku. Kemudian di suatu malam saat aku sedang berada di tempat Ben mengerjakan proyek tersebut, dia menoleh ke arahku dan bertanya, apa kamu masih ingat pertanyaanku? Aku masih menunggu jawabanmu. Aku tahu dari cara dia menatapku bahwa yang dia maksud adalah orang yang dia maksud setelah lulus ketika dia memintaku menjadi pacarnya. Wah, apakah ini berarti dia masih menyukaiku meski sudah sekian lama? Ben sebenarnya sangat bucin, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sendiri juga seorang bucin. Menghabiskan cintaku pada Noah selama ini, bahkan saat dia selalu bersama Ashley. Aku tidak menyukai Ben dalam hal itu, tapi aku juga tidak ingin kehilangan dia sebagai teman. Terlalu sulit bagiku untuk mengatakan sesuatu sekarang. Ben bisa melihatku merasa tidak nyaman. Dia tertawa dan berkata, tidak apa-apa Sarah. Luangkan waktumu, aku bisa menunggu. Kemudian kami melanjutkan diskusi proyek tersebut. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah karena tidak terang-terangan menolaknya dan memberinya harapan palsu. Tapi aku tidak ingin menyakitinya. Dia adalah sahabatku, jadi kami akan baik-baik saja ya kan? Semua jalan tertutupi salju. Tak seorang pun dengan pikiran waras akan pergi keluar di cuaca seperti ini. Tapi suara gedoran di pintu itu terus saja terdengar. Dan makin lama, makin keras. Ah, apa mungkin itu Yeti? Ku dekap selimutku dan berharap itu akan berhenti. Tapi tentu saja tidak. Aku juga tak bisa tidur dengan kebisingan yang bikin panik ini. Yeti atau bukan? Aku harus memeriksanya. Jadi, aku merayap mendekati pintu. Rasa panik melandaku. Dan dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya sedikit. Hah? Trevor? Ya, itu bukan monster salju. Itu Trevor yang hampir pingsan karena dingin. Tapi kedua tangannya masih berpegang erat pada sesuatu. Gemetaran dia berkata, ini dia. Pakai lagi beberapa pakaianmu. Kau nanti masuk angin. Kemudian dia memberikan koperku. Oh Tuhan, kau gila Trevor. Kau ini yang bakal masuk angin sekarang. Aku segera mendudukannya di sofa dan menempatkan selimut di tubuhnya. Lalu dengan cepat membuka koperku. Ini dia senjata rahasiaku, penghangat badan. Aku memberinya beberapa dan mengambilkan mantel lain yang tak terkena salju. Ini, minum ini dulu. Akan kubuatkan secangkir coklat. Aku mulai menuangkannya secangkir air hangat dari botol termosku. Tapi dia menghentikanku. Listriknya, padam. Ujarnya gemeteran. Pantas, itu menjelaskan kenapa rasanya seperti di freezer di dalam sini. Kalau begitu tak ada coklat panas. Hei, jadi aku ini Autumn dan ini adalah bagian kedua dari ceritaku. Jika kalian belum lihat bagian ke-1, silakan kalian cek. Jangan terkecoh dengan namaku. Pastinya sedang musim dingin di Texas di sini. Dan badai ini sungguh gila. Sayang aku terjebak di pondok berlibur bersama dengan sahabatku yang pengkhianat si Lilian, kembarannya yang pembohong Seth, dan cewek rahasianya si Charlie. Ah,
Ternyata, Lilian hanya menginginkan pakaian Chicagoku, dan yang lainnya kecuali Trevor terlibat di dalamnya. Kembali ke Trevor. Karena aku tak menginginkan kematiannya dalam pengawasanku, jadi kugosok lengannya untuk menghilangkan rasa dingin. Ketika dia terlihat sedikit lebih tenang, aku menaikkan alis dan bertanya padanya, "Kenapa kau pergi keluar begini?" Begini, listriknya mati. Aku tahu akan terasa seperti Antartika bagimu di sini tanpa pemanas. Jadi aku mau pergi ambilkan kopermu. Tapi akhirnya aku terkunci di luar, jadi aku tak ada pilihan lain kecuali membangunkanmu untuk masuk. Maafkan aku." "Kamu minta maaf untuk apa? Kau hanya bertindak agak bodoh." Setelahnya, kami ngobrol banyak. Jujur saja, aku sangat tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Sementara yang lain masih tidur terlelap, disinilah dia, memikirkanku dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolongku. Oke, jadi mungkin aku sedikit kasar padanya tadi saat dia mengaku kalau dia menyukaiku. Tapi kan, bisa saja tadi dia hanya menggodaku. Maksudku, aku punya alasan valid untuk tak lagi percaya ke semua orang yang seatap denganku. Kurasa aku pasti tertidur karena keesokan paginya aku dibangunkan Lilian yang dengan panik menggoyang-goyangku. "Hei, bangun! Kita dalam masalah besar." Oh, jadi akhirnya mereka tahu kalau listriknya mati. Aku mengoper jaket dan pemanas dari koperku ke semua orang. Dengar guys, memakai pakaian berlapis di kondisi ini sangat vital. Kemudian aku melihat ke arah Seth dan Trevor. Bahkan kalau itu artinya memakai topi pom-pom pink dan mantel lapis pelangi milikku. Kami tak bisa menahan tawa. Setidaknya ada sesuatu yang menyenangkan untuk mencerahkan situasi ini. Kemudian kami mulai bersiap menghadapi bencana ini. Dan aku adalah kaptennya. Karena aku satu-satunya yang paling berpengalaman dengan salju di sini. Waktu sangat krusial, jadi dengan cepat kuperiksa keran. Untungnya air masih mengalir, meskipun alirannya agak lemah. Cepat, ambil apa saja yang bisa menampung air. Kita harus menyimpan sebanyak mungkin sebelum pipa-pipanya membeku. Lihat Seth dan Charlie. Begitu ceria dan genit. Menyusun barisan ember, begitu juga dengan Lilian. Sungguh menyakitkan mata. Jadi kulemparkan beberapa handuk ke mereka dan menyuruh mereka menghalau angin dari pintu dan jendela saja. Sementara Trevor akan menangani pasokan air ini sendiri. Sementara itu aku memeriksa kondisi makanan kami. Untungnya kami bawa cukup makanan untuk 2 hari. Tapi sekarang semuanya membeku. Dan kami harus menjatah makanan secukupnya. Karena tak ada yang tahu sampai kapan karantina ini akan berlangsung. Hei, apa sebaiknya kita gunakan perapian itu? Rasanya membeku. Meskipun sudah pakai jaket berlapis ini. Ya, Seth. Kenapa tak kau coba nyalakan? Kemudian kami mulai bersihkan semua barang di depan perapian, supaya Seth bisa mencobanya. Tapi aduh, aku berharap apa? Apa yang berhasil dia buat hanyalah kepulan asap hitam. Lupakan saja, mungkin ini hanyalah perapian untuk dekorasi saja. Kalian semua bodoh sekali. Kemudian Trevor muncul dari ruang bawah tanah dengan lengan penuh kayu. Tidak, pastinya itu bisa digunakan. Lihat, aku bahkan menemukan kayu dan arang tersimpan di sini. Biar ku coba. Dia berlutut di depan perapian dan mulai membersihkan sumbatan pada cerobong asap. Setelah beberapa waktu, perapiannya bekerja. Wow, kita punya api. Kami semua berteriak dan melompat-lompat seperti orang gila. Lalu Lilian melingkarkan lengannya ke leher Trevor dan menciumnya di pipi. Merona, dia langsung menyekanya dengan tangannya, yang kemudian meninggalkan noda arang di wajahnya. Itu lucu sekali. Trevor adalah pahlawan sejati kami sekali lagi. Sementara Seth, ya, syukur pada Tuhan aku tak lagi naksir pecundang itu. Kasihan Charlie, selamat bersenang-senang dengan cowok tak berguna itu. Berkat Trevor kami sekarang punya api untuk tetap hangat dan untuk memasak makanan kami. Jadi kami akan baik-baik saja, ya kan? Oh tidak, ponselku mati. Tepat saat kupikir aku dapat sedikit sinyal. Sini-sini berikan padaku. Apa kau tak tahu kita bisa mengisi daya ponselmu dengan buah-buahan? Seth mengambil ponsel dan charger Lilian lalu membawanya ke dapur. Sekarang itu aneh. Dia tak pernah terlihat seantusias itu melakukan hal yang berguna selama 2 hari terakhir. Kemungkinan dia berusaha menyelamatkan mukanya setelah kalah dari Trevor berulang kali. Aku menyaksikan dengan senang saat Seth menghujamkan charger ke sebuah pisang. Apa yang dulu kulihat di cowok ini ya? Trevor tertawa terbahak-bahak dan Charlie menghela napas lalu pergi menyiapkan sup untuk makan malam. Lilian melipat lengannya dan cemberut. Gimana? Ayo cepat.
Seth menggerutu, lalu dengan ganas menikam charger itu ke pisang yang malang itu beberapa kali lagi. Ya ampun, itu sungguh bodoh dan terlalu lucu untuk menyuruhnya berhenti. Biarkan, itu tak akan berhasil. Kau merusak chargerku dan buang-buang makanan kita. Kuharap aku bisa melemparmu saja ke badai itu. Seth menjejalkan pisang tertumbuk itu ke mulutnya. Siapa yang bilang ini terbuang? Ini makan malamku. Kemudian dia pun menyingkir ke sudut ruangan dan menutupi dirinya sendiri dengan selimut. Lucu sekali. Hei, jangan khawatir. Aku punya power bank di kamarku. Akan kuambilkan. Oh, hebat. Kau ini memang pahlawan berjubah zirahku. Selalu datang dan menyelamatkanku tepat waktu. Dia mengedipkan mata lalu memeluk lengannya. Trevor langsung melihatku lalu melepaskan diri dari Lilian. Untuk apa itu tadi? Apa dia serius saat mengatakan dia suka padaku? Dia sudah menolak Lilian lebih dari 2 kali. Dan jujur saja, aku memang merasa ada getaran aneh saat kami berdua saja di ruangan. Aku tak tahu lagi. Kemudian malam itu, kami putuskan untuk berkumpul dengan perapian untuk tidur. Karena itu satu-satunya tempat hangat di dalam rumah. Jadi, aku dan cewek-cewek lainnya ke kamar mengambil matras dan selimut. Ya, apapun yang bisa berguna. Ya Tuhan, saudaraku ini memang payah. Lilian tertawa saat dia mengambil bantalnya. Charlie menyeringai. Benar banget. Dia benar-benar menikam pisang itu sampai mati. Pisang yang malang. Aku terkekeh. Bercanda dengan mereka sebenarnya terasa menyenangkan. Kami terjebak di rumah ini bersama hanya Tuhan yang tahu sampai kapan. Jadi mungkin sebaiknya aku berhenti bersikap dingin ke mereka. Lagi pula, aku sudah benar-benar ilfil dengan Seth pecundang tak berguna itu sekarang. Bahkan Charlie pun tak memihaknya. Kami menata tempat yang nyaman di ruang keluarga dan menjalani beberapa hari berikutnya melewati badai. Di beberapa kesempatan, Lilian berusaha memeluk Trevor dengan alasan untuk meningkatkan suhu tubuh. Tapi, Trevor hanya menjauh darinya. Jadi pada akhirnya, Lilian membuat kami semua melakukan senam kardio yang memang berguna. Dan sangat lucu menyaksikan satu sama lain bersusah payah melakukan lompat bintang memakai 500 lapis pakaian. Charlie juga mengajari kami main beberapa permainan kartu untuk membunuh waktu, seperti solitaire dan go fish, yang kini aku sudah jago. Seth dan Trevor bahkan punya hobi baru mengukir kayu. Tapi hingga saat ini, aku belum bisa memastikan karya seni apa yang mereka buat. Dan akhirnya, setelah 4 hari terisolasi, badai sepertinya mereda. Kami mulai mendapat kembali sinyal ponsel yang stabil, dan kami langsung menelpon orang tua kami untuk mengabarkan situasi ke mereka. Mereka bilang akan menjemput kami sesegera mungkin. Kami semua sangat senang, dan juga bangga pada diri kami. Kami berhasil selamat dari badai hebat ini. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya apa ini akhir yang bahagia? Tak secepat itu. Saat kami semua sedang FaceTime dengan orang tua Lilian dan Seth, orang tuanya tiba-tiba berkata ke Charlie, "Terima kasih banyak sudah membantu kami menjaga anak-anak. Kami pasti akan tambahkan bonus yang pantas ke gajimu bulan ini." Kami semua tercengang. Aku tak tahu apa karena alasan yang sama, tapi kenapa ibu Seth membayar pacarnya? Lilian dengan kikuk mengucapkan selamat tinggal ke ibunya, lalu segera mengakhiri panggilan. Lalu mencoba mencairkan suasana dengan tawa palsunya. Kalian tahu kan bagaimana ibuku suka memberi para keponakannya tambahan uang saku kapanpun sedang bertemu mereka? Oke, kita makan siang apa hari ini, guys? Hentikan. Aku sudah tahu rahasiamu. Charlie dan Seth itu sepasang kekasih, kan? Tapi, kenapa ibumu membayarnya? Itu janggal. Lilian, Seth, dan Charlie semua berteriak bersamaan. Apa? Lilian memberi pandangan bertanya-tanya. Autumn, kamu ini ngomongin apa? Ya, aku minta maaf karena berbohong padamu. Tapi tidak, Charlie bukan pacar Seth. Dia itu guru les kami. Pembohong. Kalau begitu kenapa harus ketutup-tutupi? Orang tuaku tak percaya pada kita menginap di sini sendiri. Jadi mereka meminta Charlie mengawasi kami. Dan ayolah, kita ini 16 tahun. Kita tak butuh pengasuh. Itu memalukan. Ya, kupikir itu hanya kebohongan yang tak membahayakan, jadi aku setuju menuruti mereka. Maksudku, kita masih bisa senang-senang bersama, ya kan? Tapi siapa yang memberitahumu kami pasangan? Aku hendak menjawab, tapi kemudian Trevor menyeretku ke ruangan lain sementara memberitahu yang lainnya, dia perlu menenangkan diri dulu. Biar ku tangani ini. Sekarang kami sendiri, jadi ku beri tatapan aku menunggu padanya. Oke, dengarkan aku dulu ya. Aku mengangguk, kemudian dia menghela napas dan melanjutkan.
Lilian memang menyukaimu dan dia memang benar-benar ingin membantumu dengan Seth. Tapi Seth tak tertarik. Jadi Lilian menjanjikannya uang saku senilai 1 bulan untuk berada di sini. Aku tak terlalu percaya, tapi coba kita lihat apa lagi yang dia katakan. Oke kalau begitu, tapi itu tidak mengubah fakta kalau ada sesuatu di antara Seth dan Charlie. Ingat, ciuman itu? Sebenarnya itu tak nyata. Aku hanya menantang Seth untuk melakukannya. Charlie memang benar-benar guru les mereka. Dia ngomong apa sih? Kurasakan ruangan itu mulai berputar-putar. Dengar, aku sungguh sangat menyukaimu, Autumn, dan aku tahu seharusnya aku tak bohong mengenai beberapa hal. Tapi itu hanya supaya kau memberiku kesempatan. Hanya saja, sekarang Lilian berpikir aku menyukainya, dan aku tak pernah bermaksud memberi kesan yang salah kepadanya. Teganya dia menipuku seperti itu, jadi aku berteriak padanya. Aku tak akan pernah menyukaimu. Tindakanmu membuatku semakin membencimu. Berkat dia, aku salah menilai Lilian, Charlie, dan Seth. Meski, jujur saja, Seth mungkin bukan pembohong, tapi tetap saja dia bukan tipeku sama sekali. Trevor memberi tatapan putus asa, sambil memandang ke bawah. Kemudian bergumam, "Maaf." Aku tak ingin mendengar permintaan maafnya yang menyedihkan. Jadi aku bergegas keluar dari sana dan duduk di teras yang membeku sampai akhirnya orang tuaku tiba. Setelahnya, semua kembali normal. Sekolah berlanjut. Lilian dan aku jadi teman baik dan dia sekarang memanggilku sahabat badai salju. Sedangkan Trevor, kini aku menghindarinya sebisa mungkin. Aku tahu dia terus menatapku di sekolah. Bisa kurasakan lirikannya padaku. Tapi segera saat aku memandang ke arahnya, dia langsung berpaling. Kurasa aku memang suka padanya, oke? Aku tak setuju dengan apa yang diperbuatnya, tapi harus kuakui, butuh orang yang cerdas dan imajinatif untuk membuat rencana semacam itu secara spontan. Oke, baiklah. Aku akan memberinya kesempatan lagi dan kita lihat kemana arahnya. Dan jika akan ada lagi badai salju, ya, kurasa dia itu cowok handal yang bisa menemani.